Selamat pagi Nusantara. Olahraga. Ah, lu baru gitu aja lemes, Ten. 1200 sudah. Gila, lu bayangin dong atlet-atlet untuk menuju SEA Games mereka latihan berbulan-bulan sebelumnya. Bahkan mungkin sampai setahun sebelumnya mereka latihan. Ya baru juga segitu. Ya juga ya. Lu gimana mau diseleksi ntar? Penting sekali pastinya kan adanya namanya penyeleksian. Iya betul, karena kita harus mencari yang terbaik. Iya yang terbaik dong. kan. Kemarin kan sempat terjadi kontroversi itu. Kenapa udah hari gini kok belum masuk ke TC? Belum masuk training ini mereka, belum diseleksi. Ini kapan mau latihannya nih gitu kan. Sementara mungkin tinggal beberapa bulan lagi ke depan, ternyata waktu itu cepat banget berlalu kan pemirsa. Ini Betul. pentingnya untuk kita tahu nih sebenarnya kenapa sih sampai sekarang belum juga diseleksi atau mungkin sudah masuk penyeleksian juga. Iya, nah sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang akan ngomongin tentang seleksi SEA Games 26 nanti. Siapa-siapa saja yang masuk, kita akan tersambung dengan Wardah dan juga Edwin. Oh, gadisku. Pratama, Monet. Itu sebenarnya tapi ada hubungannya nggak sih? Ada, ya, itu kan dalam rupanya banyak ya yang ini berkepentingan juga. Agak-agak bingung. Ya, yang di sini pasti bingung juga dong. Pagi Silakan. Pak, pagi Bu. Bapak Ibu. Saya siap diseleksi loh. Seleksi apa ini? Kalau nanti. Moga Pak. Ya boleh. Ya, sudah hadir semua di sini, udah lengkap ya. Kita nanti akan berbicara mengenai bagaimana seleksi terhadap atlet-atlet nasional kita ya. Dan tentunya mendekati pelaksanaan dari SEA Games 26, 9 bulan lagi berbagai persiapan juga sudah dilaksanakan. Dan sudah hadir di studio bersama kami pagi ini, langsung kita perkenalkan yang pertama Bapak Kusna Ismukanto, Ketua Tim Seleksi, Monitoring, dan Evaluasi Program Indonesia. Mas, selamat pagi Pak. Pagi. Dan berikutnya ada Profesor Hari Setiono, anggota Dewan Komisi Tim Seleksi, Monitoring, dan Evaluasi Prima. Selamat pagi Selamat Pak pagi. Hari. Dan di sebelah Mas Edwin sudah ada Ibu yang cantik, Ibu Siti Safariatun MPD, Asdep Pengembangan Tenaga Keolahragaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Sehat selalu Ibu. Kalau Prima ada yel tersendiri ya Pak? Patriot bukan ya? Bukan. Jadi tetap yelnya sama. Olahraga jawabannya Jaya. Oh, olahraga? Jaya. Oke. Ya memang kalau berbicara mengenai olahraga Indonesia, kita lihat bagaimana kemudian terpuruknya prestasi yang diraih oleh para atlet kita di ajang internasional. Dan tentunya hal ini juga membuka mata pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang olahraga. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga dengan melakukan tes fisik kepada para atlet dan cabang olahraga oleh tim evaluasi atau tim seleksi, monitoring, dan evaluasi atau MONEF Prima 2010. Upaya pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga di tanah air tidak hanya sebatas pada pendanaan melalui anggaran APBN. Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 telah membentuk program Indonesia Emas atau Prima. Program Prima yang memiliki tujuan melahirkan atlet-atlet andalan nasional dan mampu menciptakan prestasi. Selain itu, atlet yang masuk dalam program Prima dapat membangkitkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia. Upaya pemerintah yang diimplementasikan melalui program Prima dilakukan secara bertahap dengan membentuk struktur yang dapat mendukung peningkatan prestasi. Pada tahap awal, program Prima melalui tim seleksi, monitoring, dan evaluasi MONEF melakukan tes fisik laboratorium kepada sejumlah atlet dan cabang olahraga. Hingga kini sudah 34 cabang olahraga dari 42 cabang olahraga telah mengikuti tes seleksi. Sementara dari jumlah 1.479 atlet utama muda Prima, 1.284 atlet sudah menjalani tes fisik dan sisanya 8 cabang olahraga dan 195 atlet belum menjalani tes. Namun demikian, upaya program Prima ini tidak terfokus pada peningkatan prestasi para atlet, tapi juga perhatian pada pola pembinaan kehidupan sosial dan kategori pelatih Prima. Pada pembinaan kehidupan sosial, pemberian penghargaan berupa penghasilan dan fasilitas yang layak bagi atlet andalan nasional.
Di kategori pelatih prima, adanya tingkatan pelatih utama dan asisten utama, pelatih muda dan asisten muda, serta pelatih pratama dan asisten pratama. Dengan melakukan pembinaan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan, serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan akan dapat melahirkan atlet berkualitas. Indonesia yang sedang menatap prestasi dunia membuka peluang kepada generasi muda untuk mengembangkan bakat dan minat mencapai prestasi internasional di cabang olahraga. Akankah upaya pemerintah dapat terrealisasi dalam memajukan olahraga di tanah air? Mari kita dukung bersama dengan satu tekad Indonesia bersatu menuju prestasi olahraga tingkat dunia. Nah, kita sudah saksikan bagaimana kemudian persiapan para atlet kita, dan tentunya tadi juga kita sudah mengikuti bersama bagaimana hampir dari 500 atlet kemudian sudah diseleksi dan nantinya juga akan mengikuti seleksi dalam tahap-tahap yang sudah memang dijadwalkan. Nah, seperti apa persiapannya? Langsung saja kita akan bahas dalam obrolan pagi ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, saya juga ingin mengajak para pemirsa di rumah, kalau ada yang ingin berinteraksi dengan kami, dapat menghubungi di 021-574-1435 atau 021-574-1501, atau bisa ke SMS kami di 0877-9696-9000. Nah, ini sudah 9 bulan lagi menjelang perhelatan yang sama-sama kita nantikan SEA Games 26 2011 di Indonesia. Untuk persiapan sendiri di sini sudah ada seleksi yang dilakukan. Sejauh ini sudah sampai mana? Karena tadi disampaikan ada beberapa cabang olahraga termasuk sejumlah atlet yang belum diseleksi ya Pak ya? Ya. Silakan Ya, Pak. memang betul ada yang masih belum diseleksi. Tapi kalau kira jumlahnya sedikit lah. Jumlahnya itu kalau atlet muda dan utama itu kan sekitar 1.500. Kemudian atlet yang pratama yang lebih umurnya di bawah 12 sampai 14, 15 itu 300. Yang 317 kalau tepatnya itu. Yang belum dites baru 195 yang belum pasti kecil, jadi 200 dari 1.800 kira-kira kalau gelondongan gitu. Tapi apakah memang yang dites ini yang memenuhi syarat atau mungkin untuk semua? Untuk bisa melakukan tes itu diusulkan oleh pengurus besarnya. Jadi tidak asal atlet, tapi atlet PB-nya itu menyeleksi di dalam PB-nya sendiri, pengurus besar. Itu yang terpilih lalu dikirim kepada kami gitu ya. Itu yang dites gitu ya. Di tes itu kan ada yang lolos, ada yang tidak gitu. Tapi alhamdulillah kebanyakan yang lolos karena memang dia sudah berlatih, sudah atlet, dia pilihan pertama terbaik gitu lah. Tidak perlu khawatir ya, semuanya sudah memenuhi syarat. Cuma di antara yang terbaik ini dipilih lagi yang paling baik ini ya Pak ya. Betul ya. Nah, atlet-atlet ini ya Ibu apa saja seleksi yang dilakukan? Atlet-atlet yang sudah diseleksi itu banyak ya Mbak, dari 42 cabang sudah kurang lebih 37-38. Jadi kelihatannya ada beberapa yang belum seperti sepak bola. Kemudian basket, tenis meja. Namun demikian kami tetap jemput bola begitu. Karena ini memang prosedurnya kan dari PB mengajukan ke Satlak. Satlak baru nanti ya betul, diverifikasi kemudian diminta tim seleksi untuk mengetes begitu. Keterlambatan ini tidakkah kemudian mempengaruhi persiapan atlet itu sendiri? Nanti atlet-atlet yang sudah mungkin merasa yakin ternyata tidak lolos seleksi. Kan ada beberapa langkah yang kita buat. Jadi begini, di dalam proses prima ini kan aturannya dibuat prima ini adalah menggantikan pelatnas, itu prinsip lebih dulu. Kalau dulu pelatnas itu sisinya terbatas, jadi temporer. Jadi kalau pelatnas akan ada event, setelah event selesai bubar. Nah, ini enggak, pemerintah sudah ngambil langkah ini sekarang. Ngambil langkah, dilakukan dengan istilahnya pelatnas sepanjang masa. Berkelanjutan, iya. Jadi kayak contohnya kemarin itu dari Asian Games, itu pulang, mereka langsung masuk lagi. Persiapan untuk SEA Games. Nah, ini dilakukan terus-menerus. Nah, ini yang dikatakan program Indonesia Emas yang digulirkan dengan peraturan presiden nomor 22 tahun 2010 kan. Tertanggal 27 Maret 2010. Prosesnya sepanjang masa.
dengan melaksanakan sistem supaya di dalam proses ini itu akan terbagi atlet itu terus-menerus dan berjenjang, berkelanjutan. Oleh karena itu di dalam program Indonesia Emas itu ada prima utama, ada prima muda. Ini sambungannya ya, sambungannya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan prima pratama. Nah, prima pratama itu usianya di bawah 18. Nah, ini yang akan nyambung terus sehingga tidak ada keterputusan di dalam sistem pembinaan. Baik. Tentunya dalam menseleksi atlet ini ada standar-standar tertentu ya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya standar itu sampai di mana sih? Apakah harus pernah menjuarai kejuaraan nasional atau internasional atau bagaimana? Gimana Ibu mungkin? Atau Bapak silakan. Untuk seleksi bukan juara-juara, itu kriterianya yang dibuat oleh PB-nya, pengurus besarnya. Kalau seleksi itemnya ada 19 item. Misalnya saja otot kakinya udah bener kuat apa enggak, dites gitu ya. Lalu ininya, lengannya ini, ya, lalu tariknya begini, nah itu dites dari fisik. Jadi kan tes fisik gitu ya, tes fisik. Itu yang diketahui. Kalau nanti dari situ ada kelihatan kurang, itulah begitu selesai tes fisik dimasukkan ke training center atau pelatnas, dilatih oleh pelatihnya. Jadi pelatihnya sudah tahu, tidak asal-asalan. Pelatihnya sudah, ini kurang itu. Itu ya. Misalnya VO2 max-nya kurang, gitu ya, itu harus dilatih. Gitu ya. Jangan sampai ini ketahuan akan bertanding, jauh-jauh hari sudah dieskalasi gitu nanti. Jadi yang dites itu tes fisik, Mas. Fisik secara umum, Pak ya? Ya. Jadi di dalam proses itu, tes itu kita, kalau secara mendasar, atlet itu kan yang dibina itu 4 macam. Ada teknik, ada fisik, ada mental, ada strategi. Nah, teknik sama strategi itu kita serahin pelatih lah, pelatih yang paling tahu kan. Karena dia yang mengerjakan tiap harinya. Berhubungan langsung ya. Tapi untuk mengetahui apa sih komponen yang ada di dalamnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kusnan, salah satunya tes fisik. Tes fisik itu bukan berarti sehat tidak sehat, tapi mereka yang sudah sehat masuk. Ya, yang sudah sehat masuk. Sebelumnya didahului dengan tes medis. Jadi mereka itu diketahui, dia sehat, tidak sehat. Nah, berbagai macam, di ronsen, kadar HB-nya berapa, itu medis. Kemudian setelah itu masuklah tes fisik. Satu sisi lain adalah psikologi. Nah, supaya dia dalam kapasitas mentalnya sampai seberapa dia. Nah, ini di ya Pak ya, di setiap 4 bulan, 4 bulan kita evaluasi terus. Kalau di dalam proses latihan itu tidak bagus, ya ada promosi degradasi karena ini jangka panjang kan. Tidak satu event selesai, tapi ini terus. Nah, kalau nggak bagus, ganti. Tapi juga masih ada kemungkinan yang keluar, masuk lagi. Kalau bisa meningkatkan lagi ya kualitasnya. Jadi inilah yang kita lakukan supaya kita ada persaingan kan. Nah, sementara ini yang bagus, itu terus. Nah, pelatihnya kita ajak untuk mereka itu supaya, ayolah, bagaimana baiknya. Pelatih yang paling tahu ngelatihnya. Ya. Maka itu tadi ada bersinambungan. Ada yang umur 14, sebelum 18 sudah disiapkan yang namanya pratama tadi. Ini jalan terus, ini sudah disiapkan lapis 2-nya gitu loh. Ini yang jangka panjang tadi tidak henti-hentinya gitu loh. Cadangannya sudah banyak ya Pak ya. Ada 300 sekian sudah cadangannya. Jadi kita coba menyiapkan seperti itu, sistemnya kita siapkan, pelatihnya. Nah, pelatihnya siapa yang nyiapkan? Di antaranya pemerintah sudah nyiapkan SDM. Jadi tempatnya Ibu ini sudah menata sistemnya bagaimana kepelatihan di pemerintah itu bagaimana. Mungkin Ibu yang menyampaikan apa yang harus disampaikan untuk itu. Baik. Tapi, tapi barangkali tadi Prof mundur sedikit. Iya. Persyaratan tadi, kalau ngomong soal persyaratan sebenarnya barangkali selain melalui tes, sebetulnya masuk ke Pratama itu kan juga selain 18 tahun, di bawah 18 tahun, tapi ada menjuarai apa begitu. Dan utama juga, monggo Prof silakan. Ya, jadi gini, yang di utama dan di muda itu juga ada persyaratan yang disampaikan, harus dibuat oleh induk organisasi. Bahwa mereka itu masuk di utama itu pernah menjuarai di event internasional. Eventnya apa? Olimpik, Asian Games. Kemudian yang di muda apa? Yang levelnya di bawahnya.
Jadi mereka punya persyaratan itu. Kemudian barulah masuk tes seleksi. Baik. Tapi kalau untuk penelpon kita tidak perlu dites lagi karena bisa langsung bertanya pada narasumber kita. Langsung saya sapa, selamat pagi Nusantara, Ibu Dewi. Halo. Iya, Ibu Dewi, silakan. Yang terlihat tadi bahwa sementara sekarang ini atlet-atlet malah diseleksi, ya. Dan kalau dilihat pertandingan-pertandingan yang akan mereka lakukan nanti itu kan bermacam-macam, beraneka ragam. Bukan hanya satu kompetisi yang mereka laksanakan. Mengapa tidak diseleksi bagian-bagian daripada yang mereka tekuni dalam olahraga tersebut, ya? Baik. Aku rasa ya ini penting sekali, Pak. Karena begini, kalau menurut aku seperti pencaksilat atau karate, ya, mereka harus diuji coba atau diseleksi, yaitu penguasaan daripada teknik-teknik gerakan. Aku rasa ini lebih baik diseleksi masalah teknik-teknik yang mereka telah peroleh. Ya, sehingga pertandingan nanti mereka tidak kaku atau mungkin mereka bisa memperbaiki apa yang mereka dapatkan itu mungkin terjadi kesalahan atau bagaimana. Aku rasa mungkin hal ini jauh lebih penting, Pak, selain daripada kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Semangat sekali Ibu Dewi ya. Mungkin putra atau putrinya Ibu Dewi juga ikut seleksi ya. Ibu Dewi dulu bekas atlet atau mantan atlet ya. Apa yang jadi masukan Ibu Dewi kita akomodasi. Karena apapun yang ada di dalamnya mereka yang kita seleksi itu adalah atlet yang dikirimkan oleh induk organisasinya. Jadi yang dikirimkan adalah yang terbaik dari sana. Dari hasil yang terbaik itulah kita melakukan seleksi. Seleksi dalam arti kapasitas yang lain yang kita seleksi. Bisa saja terjadi kalau sekarang anak usia 12 tahun, 14 tahun. Teknik bagus, tapi komponen yang lain nggak bagus. Misalnya postur tubuhnya jadi pendek. Mungkin isi parunya, mungkin faktor-faktor yang lain itu bisa langsung ketahuan. Oleh karena itu untuk pengembangan berikutnya ini yang kita tata, kita serahkan nanti kembali kepada pelatih yang paling tahu. Nah, kalau tadi kita ngomong mengenai atletnya, sekarang pelatihnya bagaimana Bu? Sekarang persiapan untuk mendidik pelatih-pelatih yang profesional atau berkualitas. Baik. Jadi saat ini barangkali saya sampaikan dulu, saat ini pelatih yang ada di Prima itu jumlahnya cukup banyak. Jadi untuk Prima utama, muda utama itu ada kurang lebih 180-an pelatih. Kemudian di Prima Pratama itu kurang lebih ada 80-an. Yang mana mereka ada di sana berarti mereka sudah siap, begitu. Namun demikian kami dari pihak pemerintah memang tugasnya untuk memfasilitasi bagaimana mereka bisa meningkat, begitu. Jadi tetap kami memang menyediakan, memberikan peluang kepada PB ataupun Prima yang ingin pelatih-pelatih itu ditingkatkan kualitasnya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, program prioritas pada tahun 2011 itu adalah menyelenggarakan SEA Games. Dalam penyelenggaraan SEA Games itu harapan kita semua adalah bukan hanya prestasi, tapi juga penyelenggaraan dan ekonomi. Nah, terkait dengan itu, terutama prestasi dan penyelenggaraan, ini tenaga keolahragaan turut serta di sana. Prestasi sebenarnya di sana SEA Games ada Prima. Jadi kami betul-betul memang mendukung habis apa yang dibutuhkan oleh Prima. Katakanlah PB minta supaya pelatih-pelatihnya tolong diadakan pelatihan dan kami memfasilitasi. Kemudian ingin juga atlet saya supaya dikirim ke luar negeri untuk peningkatan, kami siapkan, kami memfasilitasi. Sekarang masalah ekonominya itu Bu bagaimana? Tadi kan ada satu lagi. Masalah ekonominya. Ini penting juga ya.
Tapi mungkin maaf saya potong dulu karena sudah ada yang menanti di ujung telepon ini. Sudah ada Pak Kasdian dari Depok nih, tetangga saya mungkin ini. Selamat pagi Nusantara. Ini buka acara. Selamat pagi. Ya Pak Kasdian silakan. Selamat pagi Indonesia Prima. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio, saya kagum dengan program ini. Jadi saya tidak akan mengajukan pertanyaan. Saya mengucapkan selamat. Bravo Indonesia Prima. Terima kasih. Dan saya mohon Pak Septiono, kalau bisa dengan para pengurus yang lain, ini harus dipertahankan program ini, Pak. Terima kasih. Kalau bisa ditingkatkan, Pak. Saya pernah melihat acara ini waktu kemarin itu pelatihnya yang dari Kopassus kalau tidak salah, Pak. Oh, untuk pembentukan karakter ya Pak ya. Betul, di Batu pembentukan Jajar. karakter Iya. breeding. Saya sebagai anak bangsa mengharapkan, Pak, bukan hanya di dunia atlet saja, seluruh generasi muda bangsa Indonesia kalau bisa ikut mengikuti program ini, Pak. Karena saya secara pribadi prihatin sekarang ini, Pak. Mental dan karakter pemuda-pemuda kita ini banyak yang loyo. Baik. Kita menghadapi kehidupan global, Pak. Mudah-mudahan program yang diterapkan kepada atlet Indonesia ini menjadi motivasi bagi bangkitnya generasi muda Indonesia secara menyeluruh. Baik, terima kasih Pak Kasdian, dan dari Depok kita akan jalan-jalan lagi. Sudah ada penelpon kita dari daerah istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Nusantara. Selamat pagi. Ya silakan Pak. Ya, salam olahraga. Salam olahraga. Ya, saya Pak Budi dari Yogyakarta. Saya tadi hanya ingin menambahkan, kalau dari Pak Kasdian mungkin mendukung Prima, saya juga mendukung, tetapi mungkin dari memberikan sedikit masukan untuk program Indonesia Emas. Yang pertama, mengenai target dan jumlah target yang akan dicapai pada SEA Games 2011 mendatang itu apa? Karena yang setahu saya adalah bahwa program Indonesia Emas kan menggunakan APBN ya Pak ya. Nah itu kita sebagai masyarakat tentu berhak untuk tahu penggunaan dana serta sasaran target yang ingin dicapai. Karena pada Asian Games lalu kita merasa tidak ada sasaran target. Dan setahu saya tiga emas yang diraih oleh Indonesia berasal dari cabang olahraga dayung yang notabene mungkin saya dengar isunya itu hampir tidak diberangkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai atlet-atlet yang masuk ke dalam Prima. Saya pernah baca PP-nya, Perpresnya. Apakah semua atlet yang masuk itu adalah atlet elit? Karena setahu saya dan yang sepengetahuannya sebagai masyarakat awam, atlet elit itu atlet-atlet tersebut nanti mungkin mohon maaf ya koreksi kalau saya salah. Atlet tersebut nanti ditugaskan atau berjuang tidak hanya untuk meraih medali, tetapi merebut medali orang medali yang diraih oleh atlet dari negara orang. Jadi bagaimana kapabilitas serta kemampuan atlet-atlet tersebut. Jika memang atletnya jumlahnya banyak tetapi tidak mempunyai kemampuan yang baik, mengapa PBN tidak hambur-hamburkan? Lebih baik mungkin kita pilih atlet-atlet yang benar-benar elit yang compete untuk merebut medali dari negara orang, terutama dari Thailand dan Vietnam yang saya kira memang kemajuan olahraganya ya kita mau akui memang sudah lebih maju daripada Indonesia. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi dari Yogyakarta. Sudah ada dua penelpon, yang satu juga meminta pertanggungjawaban. Kemana sih Pak larinya anggaran? Baik, bisa langsung ditanggapi. Mungkin siapa yang harus menyampaikan? Oke, jadi gini. Jadi yang disebut dengan Prima itu adalah program pemerintah dengan didukung anggaran APBN. Memang benar. Dan itu memang Prima ini harus mempertanggungjawabkan. Apa pertanggungjawabnya? Prestasi. Jadi kalau kemarin itu kita di Asian Games kita dapat 4 medali emas. Nah, kita ngelihat ke belakang sebelumnya itu SEA Games kita 43 medali emas. Kita ngejar sekarang SEA Games di Indonesia 2011 itu dramatis memang. Angkanya kalau kita memang ingin juara umum ya, harus di atas 140 lah, 140. Nah,
ini memang kita kemas bagaimana caranya untuk kita mendapatkan prestasi fair, iya kan? Ini kan sportivitas, iya tetap kan? ya. Namanya sport. Nah, tapi kita harus tata sistemnya. SDM-nya kita tata. Jadi Bu Atun tadi sudah nyampaikan pelatihnya. Tapi tidak hanya pelatih nanti. Iya, Wasit. tenaga keolahragaan Nah, keseluruhan. tenaga keolahragaan yang mendukung itu harus ada. Jadi pelatih, wasit, atletnya, ya, yang akan mendukung itu. Fasilitasnya juga, Pak. Benar, harus kita siapkan. Nah, kita punya keuntungan apa? Karena kita bertanding di rumah sendiri kan. Nah, kita bertanding di rumah sendiri. Nanti tanggal 24-25 itu kita tentukan nomor-nomor cabang olahraga untuk yang dipertandingkan. Ya, dipertandingkan itu nanti di Bali. Nah, di sana nanti kita akan menentukan apa yang akan diambil. Tapi kemarin sudah kita rapatkan kira-kira untuk menata itu ya kita harus amankan untuk bisa juara umum. Nah, ini yang harus kita buat. Menatanya harus sistematis dan tidak meninggalkan sportivitas kan. Ini yang paling penting. Iya. Tapi kalau tadi sudah bicara nomor-nomornya, mungkin tetap yang menjadi pertanyaan nominalnya Pak, berapa yang sudah dihabiskan nih untuk program ini? Setiap tahun kemarin itu merupakan angka yang merupakan gabungan antara angka PAL yang sebelumnya program atlet andalan kemudian diteruskan oleh Prima. Nah, angka sekarang ini tentunya yang tahu adalah pemerintah. Jadi tapi saya selaku salah satu anggota dari Dewan Pelaksana menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada pemerintah karena backup pemerintah itu cukup